Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sabahul khair ya auladi. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, masya Allah, jayid jiddan. Naam. Pada pertemuan kali ini, pada pelajaran kali ini, yaitu pelajaran pada pelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas 7. Nah, sebelum memulai pelajaran ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar segala aktivitas pembelajaran kita itu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, maka ibu akan mengabsen dulu kalian ini biar ibu bisa saling mengenal kepada kalian. Oke? Nah, ibu absen dulu ya. Oke, karena sesi absen sudah selesai, maka kita akan langsung masuk ke materi. Deng 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 deng. Nah, jadi pada pertemuan hari ini merupakan pertama kalinya kalian melaksanakan pembelajaran di tingkat madrasah Tsanawiyah, yaitu sekolah menengah pertama. Nah, dalam pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran bahasa Arab. Nah, biasanya sebelum kita itu memulai sebuah pelajaran, maka biasa ada yang namanya perkenalan terlebih dahulu. Nah, kebetulan nih, materi pertama kita dalam bahasa Arab kali ini akan membahas tentang perkenalan, atau dalam bahasa Arabnya yang kita kenal dengan istilah at-ta'aruf, yang artinya perkenalan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu agar kita lebih cepat masuk ke dalam materi, maka ibu akan langsung menjelaskan apa itu perkenalan, bagaimana perkenalan menggunakan bahasa Arab. Oke, simak baik-baik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini tentang at-ta'aruf, yaitu perkenalan di bab pertama, ibu akan langsung memberikan mufradat seperti yang kalian lihat pada buku di halaman 3 ini. Ada mufradat atau kosakata. Ibu rasa kalian yang dari sekolah ibtidaiyah negeri atau sekolah yang berbasis Islam, ibu rasa sudah mempelajari apa itu bahasa Arab, seperti kosakata nama, alamat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dikarenakan mungkin di sini ada beberapa murid yang dari sekolah SD luar yang bukan berbasis Islam, itu tidak mengetahui apa itu bahasa Arab dari kosakata yang ada. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan langsung membahas tentang kosakata, yaitu kosakata tentang yang akan digunakan untuk kita berkenalan nanti. Nah, dilihat pada halaman 3 ada al-mufradat, yang artinya kosakata. Unzur wa ikra wa'id. Unzur yang artinya lihat, lihatlah, wa ikra dan bacalah, wa'id dan ulangi. Nah, ibu di sini ingin kalian melihat apa yang ibu baca, apa yang ada di buku dilihat, dan kalian baca kembali setelah ibu dan kalian ulangi. Nah, di sini ada kosakata tentang dia laki-laki, yang dalam bahasa Arabnya yaitu huwa. Nah, dalam bahasa Arab ini biasanya ada dua kosakata yang berbeda
Ada kosakata yang untuk laki-laki dan ada kosakata yang untuk perempuan. Ibu, bagaimana sih cara membedakan kosakata yang untuk laki-laki dan kosakata untuk yang perempuan? Nah, kosakata untuk laki-laki ini biasa di belakangnya itu tidak ketambahan tak marbutoh. Tak yang berbentuk bulat, di atasnya ada titik 2. Itu dinamakan tak marbutoh. Nah, jadi kalau misalkan kosakata misalnya ada kata-kata yang di belakangnya itu ada ketambahan tak marbutohnya, itu artinya kata tersebut diperuntukkan untuk perempuan. Seperti contoh madrasatun. Nah, madrasatun itu di situ ketambahan tak marbutoh, yang mana madrasatun itu digunakan untuk perempuan. Contoh lainnya seperti tolibun. Tolibun. Nah, tolibun ini tidak ada ketambahan tak marbutohnya. Maka tolibun yang artinya siswa itu diperuntukkan untuk laki-laki. Dan tolibatun yang ada tak marbutohnya, tolibatun yang artinya siswa, siswi, maka itu diperuntukkan untuk siswi perempuan. Nah, begitu juga dengan kata dia. Di sini dia itu ada yang untuk laki-laki dan ada untuk yang perempuan. Dia ini dalam yang untuk laki-laki bahasa Arabnya huwa. Huwa, dia laki-laki, dan jika dia perempuan bahasa Arabnya hiya. Nah, begitu juga dengan kamu. Kamu itu kan biasanya kita tuh ngomong kamu menggunakan kamu laki-laki dan kamu perempuan. Maka kamu laki-laki bahasa Arabnya anta dan kamu perempuan bahasa Arabnya anti. Lalu selanjutnya ada kosakata tentang ana, saya. Ana, saya. Karena saya itu bentuknya sendiri, maka saya itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Lalu selanjutnya di kosakata selanjutnya tuh ada kosakata tentang ini. Ini laki-laki dan ini perempuan. Nah, bahasa Arabnya ini laki-laki yaitu hada, dan bahasa Arabnya ini perempuan hadihi. Nah, apa sih contohnya? Gimana sih contohnya Ibu menggunakan kosakata hada dan hadihi ini? Nah, tadi kan udah Ibu bilang kalau misalkan dia itu kata itu kata mufrodat di belakangnya itu ketambahan tak marbutoh, maka dia untuk perempuan, dan jika tidak ketambahan tak marbutoh maka dia untuk laki-laki. Nah, contohnya hadza talibun. Hadza talibun. Yang mana hadza ini laki-laki, maka talibun ini juga laki-laki. Nah, yang artinya ini siswa laki-laki. Dan jika hadihi, maka dia seperti ini. Hadihi madrasatun, hadihi tolibatun. Maka yang artinya ini siswa perempuan. Lalu selanjutnya ada dalika, itu laki-laki, dan tilka itu perempuan. Terus selanjutnya juga ada ismi. Ismi itu artinya namaku. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Mas Muka, siapa nama kamu? Ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Lalu selanjutnya ada kosakata tentang tolibun, yang artinya siswa. Tolibun, siswa, dan tolibatun, siswi. Lalu selanjutnya ada kosakata tentang teman. Nah, teman itu jika di buku itu kan ada ketambahan ya-nya di belakangnya. Sebenarnya untuk bahasa Arab yang sebenarnya itu dia itu teman itu sodikun. Nah, jika dikarenakan di buku ini ketambahan ya di belakangnya yang dibacanya jadi sodiki, maka ya ini memiliki arti ku, memiliki arti ku. Maka memiliki arti temanku. Nah, jika di bawahnya itu sodikoti, maka itu artinya temanku tapi perempuan. Sodikoti, temanku perempuan. Lalu selanjutnya ada ismuka, yang artinya namamu. Nah, jadi ayo mari kita ulangi bacaan yang telah Ibu bacakan tadi.
kosakata yang telah ibu bacakan tadi. Huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Ana, saya. Hada, ini. Hadihi, ini perempuan. Dzalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Ismi, namaku. Thalibun, siswa. Thalibatun, siswi. Sodiqi, temanku laki-laki. Sodiqoti, temanku perempuan. Dan ismuka, namamu. Ismuka, namamu. Nah, jadi sampai sini paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada kalimat tanya. Jika tadi merupakan kosakata al-mufrodat, kosakata, maka selanjutnya ada al-istifhamu, kata tanya, yang digunakan ketika kita ingin bertanya. Nah, di sini ada kata tanya yang berasal dari kata apa. Nah, bahasa Arab apa itu menggunakan ma. Dan apakah hal. Jadi kalau misalkan kita menanya, apakah ini rumah? Hal hadza baitun? Naam, hadza baitun. Lalu selanjutnya ada man, siapa? Man, siapa? Lalu selanjutnya ada juga kaifa, yang artinya bagaimana. Lalu selanjutnya ada min aina, dari mana. Jadi kan biasa kan kita setiap ingin mengobrol ya sama orang, itu pasti sedikit berbahasa basi lah ya dengan orang tersebut, seperti menanyakan bagaimana, siapa, atau dari mana kita berasal. Itu kalau misalkan kita biasanya mau bertaaruf atau berkenalan dengan seseorang. Lalu selanjutnya ada juga kata sapa, at-tahiyat dalam bahasa Arabnya. Nih ya, at-tahiyatnya, kata sapanya itu ada assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Lalu selanjutnya ada sabahul khair. Jawabannya dari sabahul khair itu sobahun nur, artinya selamat pagi juga. Lalu selanjutnya ada masaul khair, selamat sore, yang maka dijawablah masaun nur. Lalu kalau misalkan kita ditanya bagaimana kabarmu, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, maka jawabannya alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk, kaifa halukum ya auladi, maka kalian harus menjawab alhamdulillah bikhair. Nah, lalu selanjutnya ada masmuka, siapa namamu? Masmuka, siapa namamu? Ismi Azam, nama saya Azam. Nah, lalu selanjutnya ada man anta, siapa kamu? Ana tilmid, saya siswi. Bisa juga ana talibun, saya siswa. Nah, karena di sini dia menanyakan man anta bukan man anti, maka jawabannya juga harus dijawab oleh laki-laki. Tidak boleh man anta tapi dia nanya sama perempuan, itu tidak boleh ya. Harus digunakan kepada yang sesama jenis. Kalau misalkan ibu nanya man anta kepada Fauzan, maka Fauzan harus menjawab ana tilmid, bukan ana tilmidah, karena ibu menanya kepada Fauzan. Lalu selanjutnya ada naharuka sa'id, selamat siang, maka jawabannya sa'idun mubarak. Lalu selanjutnya ada lailatuka sa'idah, selamat malam, maka jawabannya sa'idatun mubarakah. Lalu selanjutnya ada ahlan wa sahlan, maka kalian harus juga menjawab dengan ahlan bik, selamat datang juga. Lalu selanjutnya ada min aina anta, dari mana kamu? Maka jika ada yang bertanya seperti itu, kita harus menjawab ana min, saya dari. Ana min Pontianak, saya dari Pontianak. Nah, jika yang dibukukan jawabannya ana min Malang, saya dari Malang. Lalu selanjutnya ada juga syukron, yang artinya terima kasih, maka harus dijawab dengan kalimat afwan,
sama-sama. Lalu selanjutnya ada juga ilal liqa, sampai jumpa. Maka jika ada yang berkata seperti itu, maka kita harus menjawab dengan ma'as salamah, semoga selamat. Nah, lalu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kalimat sapa ini digunakan kalau misalkan kita ketika di jalan itu bertemu dengan seseorang, seperti gini contohnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada yang menjawab kan, misalnya. Terus ditanya Mas Muka, siapa nama kamu? Ismi Ahmad, nama saya Ahmad. Min aina anta ya Ahmad? Dari mana kamu berasal wahai Ahmad? Ana min Malang, saya dari Malang. Nah, seperti itulah contohnya ya anak-anak ya. Nah, lalu selanjutnya ada al-amilun. Ya, artinya itu profesi yang ada di profesi atau pekerjaan yang pekerjaan itu ada digunakan untuk mencari uang ya. Nah, di sini ada profesi yang terbagi menjadi dua, ada lil mudzakkar sama lil muannats. Nah, apa sih perbedaan lil mudzakkar sama lil muannats tuh, Bu? Nah, lil mudzakkar itu digunakan untuk dia laki-laki, dan lil muannats itu digunakan untuk dia perempuan. Nah, contohnya lil mudzakkar itu yang untuk laki-laki, tilmidun, maka itu artinya siswa. Tilmidun, siswa laki-laki. Tilmidatun, siswa perempuan. Nah, itu seperti yang tadi Ibu jelaskan ya anak-anak ya. Kalau misalkan ada ketambahan tak marbutah di belakangnya, maka itu diperkhususkan untuk yang perempuan atau lil muannats. Lalu selanjutnya ada tajirun, pedagang. Itu tajirun untuk pedagang laki-laki, dan tajirotun, pedagang perempuan. Lalu selanjutnya ada mudarrisun, guru laki-laki. Terus mudarrisatun, guru perempuan. Lalu selanjutnya ada muwadzaf, ada pengawas. Pengawas laki-laki, muwadzafah, pengawas perempuan. Lalu ada mudirun, yang artinya itu kepala. Terus ada mudirotun, artinya juga kepala, kayak kepala yayasan, kepala pendidikan, kepala sekolah gitu ya. Lalu selanjutnya ada khadimun, yang artinya pembantu laki-laki, dan khadimatun, yang artinya pembantu perempuan. Lalu selanjutnya ada tabibun, dokter laki-laki, dan tabibatun, dokter perempuan. Lalu selanjutnya ada muhandisun. Muhandis ini artinya arsitek. Nah, kalau arsitek laki-laki muhandisun, dan jika arsitek perempuan itu muhandisatun, arsitek perempuan. Lalu ada polisi. Polisi laki-laki itu artinya bahasa Arabnya syurtiyun, dan polisi perempuan artinya syurtiyatun. Lalu selanjutnya ada sahafiyah. Nah, lalu selanjutnya ada falahun, yang artinya petani laki-laki, dan falahatun, petani perempuan. Nah, di sini juga ada di halaman selanjutnya nih, juga ada kosakata tentang mengenai arah barat, timur, selatan, tenggara. Nah, untuk arah timur laut itu artinya shimalun syarqi, yang artinya arah timur laut. Terus kalau misalnya arah utara itu ada syamaliyah, utara. Terus untuk barat laut shimalul gharbiyah. Untuk yang timur itu ada syarqiyah, dan untuk yang tengah ada wusta, dan untuk yang barat ada gharbiyah. Dan untuk tenggara itu ada junubus syarqi, dan selatan itu junubiyah, dan barat daya itu ada junubi gharbi. Terus di sini juga ada kosakata lain, al-mafrudatul ukhra, kosakata lain. Nah, ini ada contoh-contoh ketika menggunakan arah ya. Seperti contoh yang pertama ini ada jitu min Sumatera Gharbiyah, ya artinya saya datang dari Sumatera Barat.
Lalu selanjutnya ada ma'hadi fi Jawa atau Jawa Syarqiyah. Nah, artinya ma'had, pondokku, ma'hadi, pondokku ada di Jawa Timur. Lalu contoh yang ketiga tuh ada baiti fi Malukus Syamaliyah. Ya artinya rumahku, baiti, rumahku ada di Maluku Utara. Terus yang keempat, contoh yang keempat yaitu ada dhahabtu ila Malang al-Junubiyah. Saya pergi ke Malang Selatan. Nah, di sini juga ada latihan. Ini silahkan kalian isi ya nanti ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam berkenalan itu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang isim dhamir munfasil atau yang biasa kita sebut dengan kata ganti. Nah, seperti ada ana yang artinya saya, anta kamu laki-laki, dan huwa dia laki-laki. Nah, seperti yang kita tahu ya, di sini nih ada ana, kamu laki-laki, dan dia laki-laki. Nah, ini diperkhususkan untuk laki-laki semua. Nah, soalnya contohnya nih kayak ada ana azam, saya azam, anta talibun, kamu laki-laki seorang siswa, huwa azam, dia azam. Terus untuk kata ganti yang perempuan itu gimana Ibu? Nah, kata ganti yang perempuan itu di sini ada ana tetap ana, saya tetap ana, terus yang kata ganti yang kamu perempuan itu ada anti. Kalau misalnya kan dia perempuan itu dia pakai hiya. Nah, lalu selanjutnya ada isim isyarah atau kata tunjuk. Di sini, untuk kata tunjuk itu ada yang dalam jarak dekat dan ada yang dalam jarak jauh. Misal kayak contoh, Ibu menunjukkan kalau misalkan ini papan tulis, ini papan tulis. Nah, maka papan tulis ini kan dekat, maka Ibu menggunakanlah hadhihi, karena hadhihi ini diperuntukkan untuk yang jarak dekat, dan jika dalika tilka itu untuk yang jarak jauh. Yang jarak jauhnya itu sampai bisa Ibu tunjuk, dan orang yang lain tuh bisa melihat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dekat itu Ibu bisa menunjuknya tuh kayak dekat gitu. Nah, terus selanjutnya, lalu yang keempat ada mubtada dan khabar. Apa sih mubtada dan khabar itu Ibu? Nah, mubtada itu adalah kata benda atau isim. Seperti yang kita tahu, isim adalah kata benda. Dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan isim. Kata benda apapun, itu yang berada di awal kalimat dan dia tuh berkedudukan sebagai subjek. Nah, maka dia itu dinamakan mubtada, dan biasanya mubtada ini dia itu berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, jadi kan jika dalam bahasa Indonesia itu ada namanya subjek dan predikat, maka dalam bahasa Arab juga ada yang dinamakan subjek dan predikat, namun beda-beda nama. Kalau misalkan subjeknya itu dalam bahasa Arab mubtada dan predikatnya itu khobar. Nah, apa sih contoh mubtada dan khobar itu Ibu? Contoh mubtada dan khobar itu dia itu ada contohnya, huwa Faruk, dia Faruk, hiya Hilyah, dia artinya dia Hilyah. Nah, penjelasannya nih, ini ada sedikit penjelasan ya. Khobar dan mubtada itu harus saling menyesuaikan. Jika mubtadanya itu mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Jika mubtadanya itu perempuan, maka khobarnya juga harus perempuan. Dan jika mubtadanya ini untuk satu orang, maka khobarnya juga harus satu orang. Karena khobar dan mubtada ini saling menyesuaikan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berbeda.
antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya satunya satu, maka khobarnya juga harus satu. Jika mubtada'nya 3, maka khobarnya juga harus 3. Nah, lalu selanjutnya, apakah kalian ada ingin bertanya tentang materi tentang perkenalan ini? Ibu rasa kalian sudah sedikit paham ya tentang materi tentang ini. Nah, jika kalian tidak ada pertanyaan, maka Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di buku ini. Nih, seperti ada di halaman 6. Nih di halaman 6 ada tugas yang at-tadrib awal. Soal tugas yang pertama, ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Nah, ini disuruh pilih antara keduanya ini yang benar di antara terus tadrib 2 sama tadrib 3 dan tadrib 4. Nah, Ibu minta kalian untuk mengisi tadrib ini ya. Nah, jadi sampai sini ada yang masih belum paham? Nah, jadi kalau misalkan sekali lagi Ibu jelaskan ya, kalau misalkan dia itu laki-laki, maka dia itu kata yang tidak ada ketambahan tak marbutahnya, maka itu diperuntukkan untuk laki-laki. Dan jika kata yang ada tak marbutah di belakangnya, maka dia itu diperuntukkan untuk perempuan. Nah, baiklah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, maka Ibu akan mengakhiri pelajaran sampai hari ini. Dan jika ada pertanyaan, maka kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum itu mari kita menutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis agar segala hal-hal yang kita lakukan itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdoa, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.